Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uuts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita sungguh bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kepada kita semua, khususnya saya pribadi, kemudahan bisa lanjut. Nah, kemarin saya ke bengkel, ya. Motornya butuh diobati. Jadi qadarullah tidak sempat datang. Ini insya Allah kita lanjut di tafsir surah Al-Qiyamah, ya, gitu ya. Baik. Kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Ayahsabul insanu an lan najma'a 'idhamah. Bala qadirina 'ala an nusawwiya bananah. Allah Subhanahu wa taala bersumpah, la uqsimu biyaumil qiyamah. Ya, coba perhatikan teman-teman. La uqsimu ini sudah kita lewat, ya. Di surah apa? Surah Al-Balad, ya. Nah, kita sudah sebutkan ini la, bukan la nafiyah, bukan la nahiyah, ya, tapi la istiftahiyah. Ya. Ya, la pembuka maknanya penguat. Jadi jangan pusing, jangan tidak, bukan. Ya. Anggap kita membaca langsung dari uqsimu. Maksudnya untuk menerjemahkan, ya, untuk mengartikan. Dan tentunya la ini penguat. Sungguh betul-betul uqsimu. Itu saya, kata Allah Subhanahu wa taala, bersumpah biyaumil qiyamah. Paham ini? Dan nanti kalau melihat nanti unsur dari qasam, berapa unsur dari qasam? 4. Nanti yang terakhir itu tidak ada di ayat. Paham ini? Tidak ada di ayat. Nanti di tafsir dijelaskan. Dan Syekh As-Sa'di rahimahullah menyebutkan Allah bersumpah dengan yaumil qiyamah, dan itu pula lah muqsam alaihinya. Itu nanti bisa lihat di tafsir beliau. Paham ini? Jadi yang pertama qasamnya mana? Uqsimu. Yang kedua muqsim Allah Subhanahu wa taala, ana, kembali kepada Allah. Yang ketiga muqsam bihi, sini ada biyaumil qiyamah, ada bin nafsil lawamah. Kemudian muqsam alaih tidak ada. Maksudnya di ayat. Ya, itulah pentingnya kita buka tafsir. Kadang di ayat tidak ada, tapi di tafsir dijelaskan. Muqsam alaihnya ini. Apa yang disumpahi? Apa jawabul qasam? Ain. Baik. Dan Syekh Sidi rahimahullah dari awal sudah mengingatkan, yaumil qiyamah ini dia muqsam bi, sekaligus nanti muqsam alaih. Baik, kita baca tafsir. Qala al-mufassirun rahimahumullah, aqsamallahu subhanahu biyaumil hisabi wal jazaa. Ya, jelas uqsimu berarti anas itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Saya bersumpah itu Allah Subhanahu wa taala bersumpah biyaumil qiyamah, biyaumil hisabi wal jazaa. Ya, dengan hari pembalasan, hari hisab, hari pembalasan. Dan yaumul qiyamah sudah banyak sekali kita lewati, ya, nama-namanya. Ya. Khususnya ini kaitannya dengan ayat-ayat makkiyah seperti ini akan banyak sekali berulang tentang hari kiamat dan nama-namanya. Ya, paham ya? Baik. Wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Ingat, jangan terjemahkan lanya dengan tidak atau jangan, karena dia bukan la nahiyah nafiyah, tapi istiftahiyah. Ai wa aqsama, ai wa aqsama Allah, wa aqsama bin nafsil mu'minati taqiyyati allati talumu sahibaha ala tarki at-ta'ati wa fi'lil mubiqat. Dan Allah Subhanahu wa taala aqsama bersumpah bin nafsi dengan jiwa
al-mu'minah yang beriman, at-taqiyah yang bertakwa, allati talumu sahibaha yang mencela pemiliknya. Ingatnya dia jiwa mukmin, beriman, dia jiwa bertakwa, yang mencela pemiliknya atas apa? Ala tarkit ta'at, ketika pemiliknya meninggalkan ketaatan kepada Allah. Karena lawama ini sighah mubalaghah ya. Fa'al itu sighah sangat banyak mencela apa? Orangnya, pemilik. Kapan? Ketika dia meninggalkan ketaatan, dan ketaatan ditinggalkan. Ya. Wa fi'lil mubiqat, dan yang kedua ketika jiwa tersebut atau pemiliknya tersebut melakukan perkara-perkara al-mubiqat yang bisa membinasakan, menghancurkan diri. Ini penafsiran. Ada yang menyebutkan ini umum untuk yang mukmin, untuk yang kafir, sama semua mencela jiwanya. Ya. Ya, mencela apa pemiliknya. Talumu sahibah. Mereka tafsirkan sini jiwa yang beriman, yang bertakwa, yang mencela sahibaha ala tarkit ta'at wa fi'lil mubiqat. Mana muksam alaihnya? Ustaz, ayahsabul insanu allan najama. Itu bukan muksam alaih. Ya, ada istifham, pertanyaan. Ditafsirlah, disebutkan apa muksam alaihnya? Innan nasa sayub'atsun. Sungguh manusia betul-betul akan dibangkitkan. Ya, bisa dipahami ini? Jadi tanda itu ya, itu namanya apa? Muksam alaih atau jawabul qasam. Jadi sumpahnya dua, la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawamah. Innan nasa sayub'atsun. Nah, baru berpindah ke ayat ketiga. Fajar. Ayahsabul insanu allan najma 'idhamah. Masih kaitannya hari kiamat. Apakah manusia mengira kami tidak akan mengumpulkan tulang-tulangnya? Bala. Tentu. Maksudnya bisa ya. Kan ini pertanyaan, ada penafian ya. Ayahsabu ada allan lan nafi. Berarti jawabannya kalau bisa berarti bala. Bisa paham ya? Qadirina ala an nusawwiya banana. Bukan hanya sekedar mengumpulkan, tapi bisa bahkan ditaswiyah. Ya, disusun secara sempurna banana, tulang-tulang. Lihat kalau mufassirun, ayadhunnu hadzal insanul kafiru allan naqdir ala jam'i 'idhamihi ba'da tafarruqiha. Bala sanajma'uha qadirina ala an naj'ala asabi'ahu aw anamilahu ba'da jam'iha wa ta'lifiha khalqan sawiyya kama kanat qabla al-maut. Apakah manusia yang kafir ini mengira allan naqdir, kami tidak akan mampu ala jam'i idhamihi ba'da tafarruqiha, untuk mengumpulkan tulang belulannya setelah bercerai-berainya. Ya, mungkin antara kalian ada yang pernah lihat ya, jenazah yang digali kuburnya mungkin dipindahkan atau apa, ada hajat ya. Itu antum lihat itu. Ya, kalian tersisa hanya pasir. Maksudnya hanya ya pecahan-pecahan tulangnya. Habis. Ya, jadi debu, jadi tanah. Paham ini? Apakah si kafir ini mengira kami tidak akan mampu mengumpul tulang belulannya setelah dia sudah hancur, bercerai-berai, terhambur? Ya, maka kata Allah, bala, tentu. Ya, sana jama'uha, kami pasti akan mengumpulkannya. Qadirin, kami maha mampu untuk menjadikan asabi'ahu. Ya, asabi, apa ini asabi? Jari jemarinya, wa anamilahu, dan ruas-ruas jarinya. Setelah dikumpulkannya dan disusunnya, kami maha mampu untuk menjadikannya khalqan sawiyya. Ya, menjadi apa? Ciptaan yang sempurna. Maksudnya kita hancur memang, jadi tanah, jadi tulang belulang, tapi nanti Allah akan sempurnakan kembali. Ya, kama kanat qabla al-maut. Persis sebagaimana sebelum kematian kita. Dan ini termasuk rumit. Coba perhatikan itu tulang ya. Tulang ini ruas-ruas jauh berapa ini? Setiap ruas itu tulang bersambung dengan sendi. Ini oleh karena kita bisa mencengkram. Paham ini? Ini berapa ruas ini? Berapa ini? Ini Allah maha mampu mengembalikan persis sama dengan
tulang kita, bentuk kita sekarang. Walaupun sudah menjadi tanah, sudah menjadi apa? Debu. Allah kumpulkan. Dan dengan sekejap, tidak butuh loading lama, tidak butuh proses berhari-hari, tidak ada. Sekejap. Ya, ingat tiupan sangkakala dua kali. Tiupan pertama faza sekaligus hancur, meninggal. Ya kan begitu? Tiupan kedua bangkit seluruh. Tidak ada loading. Ya, tidak ada tunggu dulu, tidak ada. Semua langsung menuju pada mahsyar. Baik. Dan ini jelas ya. Ini agungnya ya yaumil qiyamah. Allah bersumpah dengan makhluknya itu karena kemuliaannya, keagungannya, dan ahamiyah. Ya, paham ini? Pentingnya kita memperhatikan hal tersebut. Itu pula an-nafsil lawwamah. Ya, an-nafs di dalam Al-Qur'an ada 3. Ada namanya an-nafsul mutmainnah, ada an-nafsu al-ammaratu bis-su', ada an-nafsu al-lawwamah. Ya. Paham ini? Nafsul mutmainnah jelas ya. Yang beriman, bertakwa. Nafsul al-ammaratu bis-su', ya, dari namanya jelas yang memerintahkan kepada kejelekan. Paham ini? Baik, kemudian al-lawwamah ini satu penafsiran ini yang disebutkan dalam tafsir Muyassar. Jiwa yang beriman, bertakwa, mencela pelakunya, pemiliknya ketika dia meninggalkan ketaatan dan melakukan maksiat. Ya, sebagian mengatakan ya dua-duanya bisa, ya. Baik, nafsul mutmainnah lawwamah, nafsul apa? Al-amar bisul lawwamah. Baik. Antum merasa biasa kalau lagi kacau, lagi turun iman, ya mungkin al-amar bisul lebih dominan. Ya, karena kita mau melakukan dosa maksiat kemudian tidak jadi, ada akan kayak kenapa tidak dian, kenapa tidak chat saya, kenapa tidak begini. Nah, ini namanya mencela juga. Itu di penafsiran yang lainnya. Bisa dipahami? Kalau ini kan satu arah saja, itu dijawab yang beriman bertakwa. Sebagai menyebutkan dua-duanya, bisa mutmainnah mencela dan juga lamar bisu juga mencela. Ya. Baik. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Bal yuridul insanu liyafjur amamah." Ya. Baik. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Qala al-mufassirun, bal yunkirul insanul ba'tsa. Dan tetapi manusia itu mengingkari akan adanya hari kebangkitan. Padahal Allah sudah sebutkan, kami maha mampu, qadirin. Untuk mengumpulkan apa? Tulang belulannya, bahkan menyempurnakan banana, jari jemarinya, tulang-tulangnya. Ya. Bisa dipahami? Tulang-tulang jarinya. Dan itu rumit, subhanallah ya. Ini tulangnya. Baik. Kalau yang rumit saja bisa, apalagi yang lainnya. Yuridu ayyabqa 'alal fujuri fima yastaqbalu min ayyami umrih. Jadi, bal yuridul insanu liyafjur amamah. Dia mengingkari hari kebangkitan. Apa yang diinginkan? Yuridu ayyabqa 'alal fujur. Yang diinginkan itu tetap di atas dosa kefajiran fima yastaqbal. Pada apa yang akan datang min ayyami umrih, di hari-hari umurnya. Dan ini jelas ya akibat buruk dari tidak beriman kepada hari akhirat. Kan antara faedah beriman dengan hari akhirat ada namanya khauf. Muncul rasa takut. Ya. Wa liman khafa maqama rabbih jannatan wa amma man khafa maqama rabbih wa nahaa nafsa 'anil hawa. Karena pasti mikir, saya lakukan dosa. Saya tinggalkan kewajiban. Dan seterusnya. Dia pikir, saya kan tanggung jawabkan ya. Saya akan pertanggungjawabkan. Ini pasti mikir 2 kali, saya dosa. Nanti apa saya bilang di hadapan Allah di hari kiamat dan seterusnya, nanti saya masuk neraka. Ya, tidak bisa masuk surga. Kalau orang sudah kafir dari awal ya, coba lihat. Jamaah sekalian. Kalau orang tidak ada takutnya, tidak ada dia tahu neraka, tidak ada dia tahu azab Allah, tidak ada dia tahu ada hisab jaza. Dia kira-kira kalau mau melakukan dosa, los. Apa yang bisa rem dia? Paham ini? Polisi saya dia tidak takuti, Allah saya dia tidak takuti. Ya, tidak ada dia hataku hari berbangkit. Dan dia tidak beriman. Berarti jangan tanya bagaimana dia dalam melakukan kefajiran, dosa dan maksiat. Ya.
Jangan tanya. Karena memang dari awal ya sudah rusak. Tidak beriman. Beda kalau orang karena terpikir nanti bagaimana kita nanti di hari kiamat, bagaimana masuk surga kah, masuk neraka kah. Kalau ini terus kita pasti kita akan takut. Pasti kita mau pikir-pikir 2 kali, 3 kali kalau melakukan dosa maksiat. Saya paham ini? Jadi amamahu sini yaitu fima yastakbaru min ayami umri. Terus di antara kefajirannya, yas'alu, dia bertanya, ayyana yaumul qiyamah, kapan itu hari kiamat? Jadi pertanyaannya, yas'alu hadzal kafiru mustab'idan qiyamas sa'ah. Mata yakunu yaumul qiyamah? Orang kafir ini bertanya, bukan tanya mau tahu kapan apa, tapi mustab'idan. Ia menganggap jauh terjadinya tegaknya hari kiamat. Menganggap mustahil, ba'id. Dari ba'udah. Istab'ada. Dia menganggap jauh, menganggap mustahil, menganggap tidak mungkin hari kiamat. Dia tanya. Ya, pertanyaannya molong-olok. Ya, paham ini? Pertanyaannya orang yang tidak beriman terhadap hari akhirat. Ya, mata yakunu yaumul qiyamah. Yakunu sini karena yakunu tamah. Ya, paham ini? Ayo mata waqa'ah, yaqa'u. Ya, paham ini kapan terjadi hari kiamat. Saya pahami? Ya, jangan cari khabar karena dia butuh fa'il, ya, bukan butuh isim, butuh khabar. Ini hati-hati kadang kana yakunu jadi tamah. Ya, sehingga yang dibutuhkan fa'il bukan isim dan khabar. Maka Allah sebutkan apa yang akan terjadi nanti pada hari kiamat, ya, perkara yang mereka ingkari. Fa idza bariqal basar. Ya. Dari terjemahan katakan apabila mata itu terbelalak. Ya. Dan tafsirnya fa idza tahayyara al-basaru wa duhisha fazi'an mimma ra'a min ahwali yaumil qiyamah. Ketika mata sudah tahayyar, kebingungan. Ya, kaget, takut dari apa yang dia lihat dari huru-hara kengerian hari kiamat. Karena nanti di antara kengeriannya sesuatu yang dilihat. Ya bayangkan itu, gunung-gunung seperti bulu yang diterbangkan. Ya, dihantamkan bumi dan gunung dan seterusnya. Ya. Ini langit yang kita lihat sempurna, pecah, hancur, meleleh. Kayak sesuatu yang dilihat. Ini mata jangan tanya. Fa idza bariqal basar. Ya. Itu mata akan terbelalak dan sangat-sangat. Ya. Oleh karena itu akan muncul pertanyaan nanti. Setelah dia melihat, dia akan bertanya, kenapa ini? Ya, nanti. Paham ini? Ini satu. Fa idza bariqal basar wa khasafal qamar. Ya. Bulan yang asalnya bercahaya, terang, itu khasaf. Hilang cahayanya. Lihat tafsirnya. Baik. Wa dhahaba nurul qamari. Dan pergilah, sirnalah cahaya bulan. Wa jumi'a asy-syams wal qamar. Matahari dan bulan akan digabungkan. Wa jumi'a baina asy-syams wal qamari fi dhahabil dhaw. Ya, digabungkan antara matahari dan bulan dari sisi dhahabil dhaw. Hilangnya cahayanya. Ya. Oleh karena itu kalau khusuf itu ada gerhana, maka itu diberitakan untuk segera sholat, takut kepada Allah dan yang lainnya. Ya. Mengingatkan kita akan kehancuran alam semesta. Ya, suatu ketika akan hilang cahaya, ya, matahari yang terang benderang, bulan juga begitu. Akan hancur bahkan seluruhnya. Baik. Disinilah pada kondisi ini yaqulul insanu yawma idzin ainal mafar. Manusia akan berkata di hari tersebut ainal mafar, di mana tempat yafirru, farra yafirru, di mana tempat lari, tempat berlindung. Atau sebelumnya sini wa jumi'a baina asy-syamsi wal qamari fi dhahabi dhaw fala dhaw'a li wahid minhuma. Jadi tidak ada lagi tersisa cahaya untuk satu dari keduanya, itu matahari dan bulan. Yaqulul insan waqtaha ainal mahrabu minal adab. Manusia berkata di waktu itu di mana mahrab? Itu maharaba yahrubu. Itu ismul makan. Ini mahrab
Ini ismul makan, di mana mahrab, di mana tempat lari dari adab Allah Subhanahu wa taala. Bisa paham ini? Maka Allah hardik dia, kalla. Ini rada wa zajar, dihardik. Ya, dihinakan, kalla. Ai laisa al-amru kama tatamannahu ayyuhal insan min talabil firar. Tidaklah urusan itu seperti yang kamu angan-angankan wahai manusia. Manusia yang kafir itu min talabil firar, dari bisanya kamu mencari tempat lari, tempat untuk melarikan diri, bersembunyi. Tidak ada. Kalla, sekali-kali tidak. Ya, jadi karena kalla itu ada dua. Nanti sebutkan, nanti ada kalla apa? Haqqan artinya. Ya, sungguh. Ini lirada wa zajar, sekali-kali tidak. La wazara. La wazara, apa artinya la wazar? Lihat tafsirnya, ay la malja'a laka wa la manja. La malja'a laka, tidak ada tempat berlindung untuk dirimu. Wazara nakira dalam susunan penafian, sama sekali tidak ada wazar, tidak ada malja, tempat berlindung. Manja, wala manja, tidak pula tempat salah untuk menyelamatkan diri dari najah yanjuh. Tidak ada manja, tidak ada tempat berlindung dan tidak ada tempat untuk menyelamatkan diri. Ila rabbika yawma idzinil mustaqar. Tafsirnya, ilallahi wahdahu masirul khalaiqi yaumal qiyamati wa mustaqirruhum atau mustaqarruhum. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata tempat kembali makhluk seluruhnya nanti pada hari kiamat dan tempat tinggalnya. Wa ijazi kullan bima yastahiqu, sehingga Allah membalas setiap jiwa dengan apa yang pantas dan layak untuk dirinya. Karena pertanyaannya ilallahi wahda, dari mana itu kata wahda? Pembatasan hanya kepada Allah, kembalinya seluruh makhluk. Dari mana? Sisi pendalilannya mana? Kenapa dia bilang wahdahu, hanya kepada Allah? Takhsis. Kenapa bisa muncul? Ya, takdim ma haqqu ta'khir fi'il ikhtisas atau fi'il khusus. Ini ila rabbika, asalnya di belakang, dikedepankan. Berarti mana apa? Lahir mana? Takhsis. Ilallahi wahdahu, hanya kepada Allah semata. Ya. Tempat kembali seluruh makhluk. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, di hari tersebut yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhar. Di hari tersebut manusia akan diberitakan, ya, tentang apa yang dia qaddam wa akhar, apa yang dia telah lakukan dan apa yang dia tinggalkan. Perhatikan tafsirnya, yukhabbarul insanu fi dzalikal yaumi bi jami'i a'malihi min khairin wa syarrin ma qaddamahu minha fi hayatihi wa ma akharahu. Jadi manusia seluruhnya akan dikhabarkan, diberitakan ya kepadanya. Apa itu yang diberitakan kepadanya? Ya, pada hari kiamat, bijami amali, seluruh amalannya, kebaikan, kejelekan, paham ini, yang dia sudah lakukan di masa hidupnya atau yang diakhirkan, itu yang dia tinggalkan, yang dia tidak amalkan. Ini semua, ya, paham ini? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Pasti dia lihat. Ya, pasti dia jumpai dan pasti akan diberitahu ya kepadanya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adhirah. Dan tafsirnya balil insanu hujjatun wadhihatun ala nafsihi. Bahkan manusia adalah hujjah yang sangat jelas atas dirinya sendiri. Ya, dia saksi, dia hujjah atas dirinya sendiri. Tulzimuhu bima fa'ala aw tarak, yang mengharuskan dia dengan apa yang dia lakukan atau apa yang ditinggalkan. Karena nanti jamaah sekalian, kita akan ditutup mulutnya. Yang mempersaksikan kita nanti di hari kiamat bukan mulut, karena mulut bisa berdusta, bisa apa ini? Nanti Allah kunci mati mulut kita, tidak bisa ngomong, tidak ada suara, tidak ada.
Yang berbicara tangan kita, kaki kita, kemaluan kita dan yang lainnya. Berbicara, saya hari ini saya pernah dipakai begini, mencuri, saya pernah pakai tobok orang, ini kaki pernah dipakai tendang orang dan seterusnya, atau berjalan ke tempat maksiat. Ya, ini semua akan bercerita. Ya, paham ini? Baik. Jadi balil insanu ala nafsihi basirah. Jadi manusia itu hujjah yang jelas atas dirinya sendiri, mengharuskan dia dengan apa yang dia lakukan dan apa yang dia tinggalkan. Tidak bisa lepas, tidak bisa lari. Dirinya sendiri jadi saksi. Ya, dirinya sendiri yang melihat kejadian tersebut. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Walau alqa ma'adira." Ay, walau jaa bi kulli ma'diratin ya'tadiru biha an ijramihi, fa innahu la yanfa'u dzalik. Nah, itu jawabannya. Karena ingat jemaah sekalian, lau itu apa? Syarat. Ya. Harfu imtina' limtina'. Dia ada syarat ada jawaban. Mana jawabannya lau? Walau alqa ma'adirah. Tidak ada dalam ayat. Dalam tafsir ada. Ya, coba lihat. Walau jaa bi kulli ma'diratin ya'tadiru biha an ijrami. Walaupun dia datang dengan seluruh udzur, alasan yang dia beralasan dengannya tentang kefajirannya, pelanggarannya, dosa dan maksiatnya, apa jawabannya? Fa innahu la yanfa'uhu dzalik. Maka sungguh tidak ada manfaat dari alasan-alasan tersebut untuk dirinya. Walau alqa ma'adzir, walaupun dia melemparkan udzur-udzurnya, saya begini ya Allah, tidak ada gunanya. Yang berguna sekarang, kita sekarang masih di dunia. Berguna, kita tobat, kita sadar, ya, kita bertobat, istighfar, ini bermanfaat. Tapi di kala itu nanti tidak ada lagi, ya, di kala itu tidak ada lagi, ya. Fa innahu la yanfa'u dzalik. Bisa paham ini? Dan tentunya menegaskan besarnya perkara tersebut. Perkara hisab ini luar biasa jemaah sekalian, ya. Hisab, yang mana setelahnya ada jaza, itu besar sekali. Bisa memilih apalagi sini walau alqa ma'adira, itu tidak disebutkan jawaban syaratnya. Ya, disebutkan dalam kaidah qaidul ihsan, hadfu jawab syarti yadullu ala ta'zimil amr wa syiddati fi maqamatil wa'id. Dihapusnya jawaban syarat ini menjelaskan tentang besarnya perkara tersebut dan dahsyatnya. Ini pada konteks ayat ancaman. Seandainya dia melihat walau taro, ya kan? Ya, walau taro. Itu kan tidak ada jawaban syarat. Iya, kenapa kalau dia lihat? Apa jawabannya? Ini berarti sangat ta'zimil amr wa syiddat. Sangat mengerikan, sangat besar, sangat dahsyat. Ya, paham ini? Jadi tidak dibuang, tidak disebutkan jawaban syarat. Hasbu jawab syarti yadullu ala ta'zimil amri wa syiddat fi maqamatil wa'id. Dan ini pada konteks ayat ancaman. Baik, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala kaitannya dengan Al-Qur'an, turunnya wahyu, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jangan kamu menggerakkan lisanmu untuk terburu-buru. Ya, untuk bisa menguasai Al-Qur'an. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu awal diturunkannya Al-Qur'an, beliau Jibril membaca, beliau langsung mau ikuti. Dan ini diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan halus. La tuharrik bihi lisanaka lita'jal. Dan ini wajar-wajar saja karena Nabi tugasnya memang harus mengambil firman Allah, talaki dari Jibril, mengambil kemudian menyampaikan. Punya perhatian. Ini hirsnya Nabi SAW untuk menerima wahyu Allah Subhanahu wa taala, tapi diingatkan. Ya, jangan buru-buru. Nah, kenapa? Inna alaina jam'ahu. Karena atas kami itu kewajiban kami jam'ahu, mengumpul Al-Qur'an itu wa Qur'ana, dan membacakannya. Tentunya Nabi khawatir kalau tidak segera ini nanti bisa luput, itu hilang. Allah hilangkan tepis anggapan tersebut. Sepaham ini? Fa idza qara'nahu, kalau begitu bagaimana? Ya. Ketika turunnya wahyu bagaimana mestinya?
Fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Kalau kami sudah baca, maka ikutilah bacaan. Jadi tunggu dulu selesai baru ikut. Awalnya Nabi belum selesai sudah mulai menggerakkan lisannya. Ini dilarang, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tentunya inayah dari Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya. Tidak dibiarkan begitu. Dan ini pelajaran bagi para santri, ya. Para santri, para mad'u, ya, kalau ada ustaz, ada musyrif yang masih ngomeli kita, tegur kita dan seterusnya, itu berarti dia masih perhatian, masih bagus. Ya, nah itulah kasih sayang. Coba lihat orang tua kalian, pasti sering marah-marah, pasti. Papa, mama, pasti. Ya, kadang bahkan dengan fisik, mencambuk. Itu karena dia sayang kita. Karena ya orang tua yang sadis itu yang sudah tidak peduli anaknya. Mau mati, mau terjun di kanan lurusannya, baku atur kok. Nah, itu berarti sudah tidak sayang. Ya, mungkin diharapkan juga ya cepat aja pergi meninggalkan dunia. Paham ini? Taib. Itu di kita ya, di tengah manusia. Ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Itu pun bukan hanya bacaannya. Tsumma inna alaina bayana. Kemudian atas kami kewajiban Allah, ya Allah wajibkan atas dirinya bayanahu, untuk menjelaskan makna dari ya firman-firmannya. Lihat tafsirnya, ay la tuharrik ayyuhan nabi bil qur'ani lisanaka hina nuzulil wahyi. Jangan kamu gerakkan wahai nabi dengan Al-Qur'an lisanmu ketika turunnya wahyu. Li ajli an tata'ajjala bi hifdhi. In li ta'jala bihi li ajli, ya, dengan tujuan kamu bersegera untuk menghafalnya. Dan ini maklum, dimaklumi, sangat wajar. Nabi punya kewajiban untuk menguasai Al-Quran, menghafal. Jadi mungkin beliau khawatir luput, khawatir, dan langsung ikut. Tapi diingatkan dan ditepis bahwasanya Allah yang jamin Allah akan kumpul Al-Quran itu, ya. Jadi tidak ada masalah, walaupun tidak langsung disusul Jibril. Tunggu selesai baru baca, ya. Fa idza qara'nahu fattabi Qur'ana. Baik. Ini kenapa beliau berburu-buru untuk menghafalnya? Makhafataan, atau kenapa dilarang Nabi untuk terburu-buru menggerakkan lisannya dengan Al-Quran? Makhafata an yatafallata minka. Ya, khawatir ya Al-Quran itu luput darimu. Ya. Ya, tentunya adab dalam menerima ilmu, ya, kita dengar dulu, ya, husnul insat, kita baik dalam diam, ya. Yang sikit-sikit bantah gurunya komen lagi, mengganggu guru. Ini kadang ya terhambat. Ya, harus bagus diamnya kita. Ya, pahami dulu, dengarkan baik-baik dulu baru ini. Taib. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Coba lihat. Inna alaina jam'ahu fi sadrik. Sungguhnya atas kami, itu Allah wajibkan atas dirinya untuk mengumpulkan Al-Quran di dada Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dadamu, ya. Wa Qur'anahu ay thumma an taqra'ahu bi lisanika mata syi'ta. Kemudian kalau sudah terkumpul, kamu bisa baca Al-Quran dengan lisanmu kapanpun engkau mau. Inilah orang kalau hafal Quran. Dia mau murojaah, dia mau di masjid, mau di mana, dalam kondisi duduk, berdiri, baring, dia bisa mengaji. Ya, bisa berdiri. Bisa membaca Al-Quran tersebut dari dadanya, dari hafalannya. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana, fa idza qara'ahu 'alaika rasuluna Jibrilu. Kalau ternyata utusan kami itu Jibril telah membaca kepadamu, fastami' li qira'atihi wa ansit lahu. Maka dengarkanlah bacaannya dan diamlah untuknya. Ini. Kalau tadi Jibril baca, Nabi langsung ikut. Ya. Diingatkan. Jangan begitu. La tuharrik bihi lisanaka litajal bihi. Tapi bagaimana? Fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Nah, ini metode pendidikan. Diingatkan yang salah, diingatkan yang benar, ya enggak? Kamu salah begini, yang benar mestinya begini. Ya. La tuharrik lisanaka litajal bihi. Ini enggak boleh. Mestinya bagaimana? Fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Itu kita juga dalam mendidik, ya, anak santri dan yang lainnya. Ya.
Paham ini? Jangan begini tapi begini. Ini yang benar, jangan begini. Selalu berlawanan. Ya? Bisa paham ini? Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma 'alaina" atau fa idza qara'nahu fattabi' Qur'ana. Ai fa idza qara'u 'alaika ya Rasulullah Jibril fastami' li qira'ati wasit lahu. Tsumma inna 'alaina bayana. Ai tsumma qra'uhu kama aqra'aka iya. Baik. Kemudian bacalah Al-Qur'an sebagaimana Jibril membacakannya kepadamu. Tsumma inna 'alaina tawdihu ma ashkala 'alaika fahmu min ma'anihi wa ahkami, dan sungguh atas kami itu kewajiban bagi kami untuk menjelaskan tawdih, bayan tawdih, menjelaskan semua yang iskal padamu pemahamannya. Itu perkara yang kamu tidak bisa pahami, yang belum terang dan seterusnya. Ini Allah yang tanggung. Pasti Allah jelaskan. Min ma'anihi wa ahkami, dari makna-maknanya dan hukum-hukumnya. Benar Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla." Ini sama lirada wa zajar. Kalla, sekali-kali tidak. Bal tuhibbuna al-'ajla wa tadhuruna al-akhirah. Ai laisa al-amru kama za'amtum ya ma'syaral musyrikin alla ba'sa wala jaza. Perkara tersebut tidak ada seperti yang kalian sangka, wahai ma'syaral musyrikin, wahai sekalian orang-orang musyrikin, bahwasanya alla ba'sa wala jaza, bahwasanya tidak ada kebangkitan, tidak ada balasan atas amalan. Dan seperti itu. Bal, tetapi tuhibbun al-ajilah, kalianlah yang sangat cinta kepada al-ajilah. Apa ini? Ad-dunya. Al-ajilah itu yang segera, itu yang sekarang, dunia. Al-ajilah yang akan datang. Ya? Bisa paham ini? Baik, lihat tafsirnya. Bal antum qaumun tuhibbuna ad-dunya wa zinataha wa tatrukuna al-akhirata wa na'imaha. Dan tetapi kalian adalah kaum yang mencintai dunia dan perhiasannya, dan kalian meninggalkan akhirat dan kenikmatannya. Dan ini keliru jemaah sekalian. Ya, cinta dunia, cinta al-ajilah, hati-hati, bisa merusak. Ya, boleh digandengkan ya. Cinta dunia dan meninggalkan akhirat. Hati-hati. Ya. Asalnya cinta tabiat sekadarnya itu boleh-boleh saja, tabiat manusia. Siapa yang tidak suka perempuan, siapa yang tidak suka. Tapi kapan dia berlebihan, apalagi sampai menjadikan kita lupa akan hari akhirat, apalagi sampai menyeret kita untuk terjatuh dalam dosa dan maksiat, apalagi menjadikan kita meninggalkan kewajiban-kewajiban, maka itu sudah tercela, sangat tercela. Ya. Dan jangan tanya orang kalau sudah cinta sesuatu, ya, dia akan terus mengingat, terus ya, sanging dunia doi, baine doi, terputar. Perempuan, dunia kan macam-macam isinya. Ya. Ada pertanian, perkebunan, ada ini, ada emas, perak, ada rupiah, ada apa? Uang merah, uang biru, ha? Paham ini? Ada perempuan wanita. Itu semua dunia al-ajilah. Tapi hati-hati itu tadi, wa tadharuna al-akhirah. Jangan sampai dunia tersebut menjadikan kita meninggalkan akhirat. Dan sini Allah gabung pakai waw. Berarti terikat ini, hati-hati. Cinta dunia meninggalkan akhirat. Ya. Ya, saling menyeret satu sama lain. Kalau dia cinta dunia bisa menyeret dia meninggalkan akhirat. Paham ini? Kapan dia meninggalkan akhirat, pasti orientasinya dunia. Orang mau bikin apa lagi kalau bukan dia tidak urus akhirat, tidak apa? Mencari untuk akhirat, meninggalkan akhirat. Pasti dia akan sibuk dengan perkara-perkara dunia. Dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan dua golongan, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Lihat,
Wujuhu ahli sa'adati yaumal qiyamati musyriqatun hasanatun na'imatun. Tara khaliqaha wa malika amriha fatatamatta'u bidzalik. Wajah-wajah ahli sa'adah, orang-orang yang beruntung berbahagia nanti pada hari kiamat itu musyriqah, kan bersinar, hasanah, indah, na'imah, nampak kenikmatan pada wajah tersebut. Ya, coba lihat orang lagi. Habis makan, ya makan enak, ya atau barusan sudah ya menikah, ya lagi pengantin baru, bersinar-sinar, ya, naimah, nampak kenikmatan pada wajahnya tersebut. Kenapa ini? Nadhirah wajahnya, ila rabbiha nadhirah. Ai tara khaliqaha wa malika amriha. Dia melihat kepada Rabbnya. Ini dalil akan ru'yatullah. Ila rabbiha nadhirah. Paham ini? Fatatamatta'u bidzalik, dan dia mendapatkan nikmat dengan hal tersebut. Dan ini an-nadharu ila wajhillah, kita sudah berkali-kali ingatkan, adalah kenikmatan yang paling tinggi di dalam surga. Ini itu surga luar biasa jemaah sekalian, ya. Kita kalau di dunia ada anu enak, seenak-enaknya pasti bosan. Semua ada yang suka makanan enak, ya, satu piring dua piring, ya satu hari dua hari, satu bulan dua bulan bosan, ganti lagi. Makanan, game, ya, paham ini? Kalau anak muda, teman, bosan, ada bosan. Bahkan suami dan istri dengan suaminya, ada bosan. Itu di dunia, di akhirat tidak ada bosan. Yang disebutkan dalam sifat penduduk surga, setiap hari apa begitu, hari Jumat atau hari apa, mereka ada pergi pasar, pekanan. Setiap kali ke sana berhembus angin yang menjadikan semakin tampan ini. Ya. Pulang ke rumah lihat bidadari. Allah jadikan juga bidadari semakin cantik, lebih cantik daripada yang tadi pas keluar rumah, keluar istananya. Apa memang bosan kalau begitu? Yang mahal. Kalau kita semakin hari semakin tua, semakin keripu, semakin dodong, semakin peklo. Ya di sana tidak ada. Ya, itu surga. Itu pun yang kita bilang tidak ada bosan-bosannya, tidak ada yang mengalahkan ladzatun nazar ila wajhillah al-karim. Mengalahkan kelezatan memandang kepada wajah Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberi karunia untuk bisa memandang kepada wajahnya yang maha mulia. Amin ya rabbal alamin. Baik. Ini golongan pertama. Dan ini jelas ya, targhib, ya, rogbah, motivasi, dorongan, ya, roja. Ini di sini. Lawannya wa wujuhu yawma idzin basirah. Diterjemahkan, diterjemahkan dibilang apa? Dan wajah-wajah di hari tersebut basirah, muram, masam. Kenapa bisa tadzunnu ayyuf ala biha fakirah? Mereka yakin akan ditimpakan kepada mereka malapetaka yang sangat dahsyat. Saya baca terjemahan. Kita lihat tafsirnya. Ya sudah, ya orang yang beruntung berbahagia sudah. Sekarang lawannya wa wujuhul ashqiya'i yaumal qiyamati 'abisatun kalihatun. Dan wajah-wajah orang-orang yang celaka sengsara nanti pada hari kiamat itu abisah kalihah, itu muram, musam. Ya abasa wa tawalla, ya, abisah. Ya. Pandangannya tertunduk, lesu. Ya. Coba melihat itu di dunia saja, jangankan hari kiamat, di dunia saja. Para tersangka, ya, para terdakwa dan seterusnya, jelas-jelas dia salah, hukumannya sudah menanti apa sudah, ya, itu dodong, wajahnya tertunduk, lesu, lemas, ya, musam, muram, ya, taib. Ya, apalagi nanti pada hari kiamat. Kenapa? Tadzunnu ayyuf'ala biha fakirai. Coba lihat tafsirnya. Tatawaqqa'u an tanzila biha musibatun 'azimatun taqsimu qafara al-dhahri. Dia yakin betul akan turun padanya musibah yang sangat besar, yang
matahkan tulang punggungnya. Ya, mereka tahu diri. Mungkin sekarang dia bersombong, ujub, tidak tahu diri. Iya di dunia. Tapi di akhirat jangan tanya, orang-orang kafir itu, mereka orang paling tahu dirinya, ini kita hancur sudah, binasa. Maka jangan tanya mukanya bagaimana, wajahnya bagaimana buruknya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kematian, kalla idza balagatit taraqi wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq wal taffatis saqu bis-saq ila rabbika yawma idinil masaq ila rabbika yawma idinil masaq. Coba lihat tafsirnya. Kalla sini, kalla bukan sekali-kali tidak, tapi ini hakon, ya, sungguh. Ya, idza balagatit taraqi, apabila balagatit taraqiyah, ai haqqan idza wasalatir ruhu ila a'alis sadri. Sungguh apabila roh telah sampai ke a'alis sadr, itu dada yang paling atas ini. Apa orang bilang tenggorokan ya? Ya. Paham ini? Ini dada paling atas ini. Taraqi, turqwa. Wakil dan dikatakan man raqo. Jadi tafsirnya, wa qala ba'dul hadirin li ba'din, dan sebagian yang hadir ketika itu berkata kepada sebagian lainnya, ya ingat ya, ini ada yang muhtadir, ada yang hadir. Maksudnya ada yang sedang sakaratul maut, ada yang orang-orang yang mengelilingi dirinya hadir ketika itu. Jadi dianya yang sakaratul maut ini nyawanya sudah sampai di tenggorokannya. Yang hadir ketika itu berkata, paham ini? Apa dia bilang? Dia berkata kepada yang lainnya, sebagian kepada sebagian yang lainnya, hal min rakin yarqihi wa yashfihi mimma huwa fi. Apakah ada orang yang bisa ruqyah dia, mengobati dia dari apa yang dia rasakan? Ya, jadi jangan tanya itu rasa sakit, ya sakaratul maut. Ya itu sangat mengerikan, perkara yang sangat berat. Itu fitnah, ujian berat. Ya. Dan ini detik-detik yang paling menentukan kita nanti. Ya, karena betapa banyak orang yang kehidupannya ditutup dengan su'ul khatimah. Ya. Bisa paham ini? Jadi jangan pernah merasa aman. Jangan pernah. Kita tidak tahu akhir kehidupan kita bagaimana. Oh, saya santri, saya hafal Quran. Tidak, belum tentu. Belum tentu. Ya, cukuplah kisah-kisah terdahulu, ya, paham ini? Dari orang-orang yang murtad. Baru saja Nabi wafat sudah murtad. Baru saja Nabi wafat sudah ikut Nabi palsu. Baru saja Nabi wafat sudah bikin bid'ah. Baru saja Nabi wafat sudah sudah meninggalkan bayar zakat, tidak mau bayar zakat. Itu Abu Bakar radhiyallahu anhu, itu 2 tahun itu sibuk, itu saja. Oleh karena itu futuhat itu kurang. Ya, perluasan wilayah Islam, ya, dikalahkannya negeri-negeri kafir, wilayah kafir itu kurang di masa Abu Bakar karena sibuk dengan internal kaum muslimin. Ya, muslim murtad, muslim ikut Musailam al-Kadzab, muslim nahan zakat. Itu diurusi dulu di awal-awal, ya, meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu 2 tahun. Nah, nanti baru Umar mulai ekspansi ke sana. Walaupun ada juga, tetap ada, ya. Tetap ada yang ada futuhat di situ, tapi tidak banyak. Ya, contohnya apa itu pasukan yang telah diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau meninggal. Itu pasukan yang dipimpin oleh Usamah bin Zaid bin Haritsah radhiyallahu anhu. Itu saking ittiba'nya Abu Bakar, ini pasukan sudah diutus oleh Nabi, ya, Abu Bakar tidak cancel, tidak batalkan. Karena kenapa? Ini sudah diutus. Maka harus pergi. Padahal ketika itu kaum muslimin, ya, khususnya beliau radhiyallahu anhu butuh sekali pasukan untuk menangani ini. Gejolak-gejolak, ada yang murtad, ada apa, Nabi palsu, itu butuh sekali. Ya, paham, tapi tetap diutus. Ya, dan meraih kemenangan, meraih pun. Baik. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa dhanna annahu al-firaq. Ya, apa artinya dhanna sini? Apa tafsirnya? Wa ayqanal muhtadhiru,
Muhtadir ini bahasa orang yang sekarat ya, yang sudah dihadiri kematian. Wa ayqana al-muhtadiru anna alladhi nazala bihi huwa firaqud dunya. Dan orang yang sakaratul maut tadi yang balagatit taraqiyah, yang ruhnya sudah sampai di tenggorokannya. Ya, paham ini? Ini sudah yakin. Jadi dhanna artinya yakin. Jadi dhanna itu dua, bisa hasibah menyangka, bisa ayqana, bisa apa yakin. Jadi yakin betul annahul firaq. Paham ini? Dia yakin siapa dia sini? Al-muhtadir, itu orang yang sakaratul maut. Alladzi nazala bihi huwa firaq, yang turun kepadanya ini dari kondisi keadaan adalah firaqud dunya. Inilah perpisahan dia dengan dunia. Itu apa? Mati, kematian. Ya. Wal taffatis saqu bis-saq. Lihat tafsirnya. Terus sebelumnya kenapa dikatakan dia yakin sudah ya akan berpisah dengan dunia, limu'ayanatihi malaikatal maut, karena dia telah melihat dengan mata kepala malaikat-malaikat maut. Baik. Sudah? Wal taffatis saqu bisaqi wal wattasalat shiddatu akhirid dunya bi shiddati awwalil akhirah. Bertautan antara betis dengan betis. Di sini lihat tafsirnya jemaah sekalian. Yang bertautan yang ini adalah syiddatu akhir dunia. Jadi bersambung antara kedahsyatan akhir dari dunia bersambung dengan kedahsyatan awal dari negeri akhirat. Bersambung enggak? Akhirnya sakaratul maut dahsyat. Dicabut nyawanya, ruhnya, itu awal akhirat dahsyat lagi. Ini namanya wal taffatis saqu bis-saq. Walaupun terjemahannya yaitu ya bertaut apa? Antara betis dengan betis. Dan itu tidak semua orang meninggal begitu. Ya. Paham ini? Karena orang meninggal macam-macam ya modelnya. Ada lagi lari jatuh, ada lagi sholat jatuh imam, ada lagi khutbah jatuh meninggal. Macam-macam. Ya, banyak kematian. Ada lagi balapan, ada lagi main bola, meninggal, macam-macam. Paham ini? Baik. Wal taffatis saqu bis-saq, itu bersambung antara kedahsyatan, kengerian akhir dunia dengan awal akhirat. Ila rabbika yawma idzinil masaq. Ai ila Allah